Sony Ernata atau dikenal dengan Ustadz Maher dimakamkan keluarga di area pesantren Darul Quran Cipondoh, Tangerang pada Selasa pagi. Almarhum Sony Ernata yang berstatus sebagai tahanan kejaksaan di Rutan Bareskrim Polri meninggal dunia karena sakit pada Senin malam. Beliau kan punya TB usus. Nah, jadi beliau punya TB usus. Dulu kan sebelumnya sempat sakit parah kan, drop, terus kemudian udah mulai membaik. Nah, itu dari dokter itu ada harus rawat jalan dan obat yang rutin harus diminum selama, kalau nggak salah tuh sekitar 9 bulan atau 12 bulan. Baru berjalan beberapa bulan kan, tapi tersangkut kasus ini kan, kasus ITE. Nah, akhirnya jadi ketika masuk Bareskrim, pengobatan sama ininya terputus. Pengobatan rawat jalan sama obatnya terputus. Nah, di situ kondisinya baru mulai semakin drop. Mungkin juga Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan, Sony Ernata atau Maher Atuwailibi sempat mengeluhkan sakit di tahanan dan sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Polri. Kenapa saudara Sony Ernata itu meninggal? Ini karena sakit meninggalnya. Saya tidak bisa menyampaikan sakitnya apa karena ini adalah sakit yang sensitif. Ya, ini bisa berkaitan dengan nama baik keluarga almarhum. Ya, jadi kita tidak bisa menyampaikan secara jelas dan gamblang sakitnya apa. Sony Ernata atau Maher Atuwailibi ditahan sejak 4 Desember 2020 lalu setelah menjadi tersangka kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA di media sosial dan dijerat Undang-Undang ITE. Meninggalnya Sony Ernata mengundang duka cita dari sejumlah pihak. Sepanjang kita memang memahami bahwa setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangan, dan jangan lupa teman-teman semua ingetin, orang kalau udah meninggal, salah satu sunnah buat yang hidup adalah ngomongin hanya kebaikan. Selebritas Nikita Mirzani yang pernah berseteru dengan almarhum Sony Ernata juga ikut berbelasungkawa. Lewat akun Instagramnya, Nikita menuliskan, "Innalillahi wa innalillahi roji'un. Semoga Ustadz Maher dilapangkan kuburnya, diampuni semua dosanya, dan diterima amal kebaikannya." Sebelumnya, Sony Ernata sempat berseteru dengan Nikita Mirzani terkait ancaman mengepung rumah Nikita pasca melontarkan kritik atas kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia yang memicu kerumunan di media sosialnya. Konflik ini pun akhirnya berakhir damai. Sony Ernata meninggalkan seorang istri dan 2 anak. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana saudara penanganan mendiang Sony Ernata atau Ustadz Maher Atuwailibi selama menjalani hukuman di tengah sakit yang dideritanya di tahanan Bareskrim Polri? Kita bahas bersama Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto, dan juga penasihat hukum almarhum Ustadz Maher Atuwailibi, Juju Purwantoro. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Juju. Mas Aiman, Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kami juga sedang menunggu dari Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto. Namun sama kami menunggu, saya akan bertanya ke Pak Juju. Pak Juju, turut prihatin tentu kami atas nama Kompas TV tentu untuk kemudian mendengar kabar di mana Sony Ernata meninggal ya. Ini kasusnya seperti apa Pak? Apa yang kemudian terjadi? Karena kan saya mendengar juga bahwa ada beberapa kali dirawat di rumah sakit dan sempat meminta dirawat di rumah sakit Umi ya? Betul. Iya, jadi bagaimana ceritanya nih? Sakit apa? TB usus katanya. Anda mungkin bisa cerita Pak Juju. Almarhum Ustadz Maher Atuwailibi itu ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri di rumahnya gitu ya. Kemudian dan langsung dibawa ke Bareskrim itu pada tanggal 4 Desember 2020 ya, malam itu kejadiannya. Dan langsung ditahan begitu oleh Bareskrim Polri. Jadi tahun yang lalu ya, awal Desember tahun yang lalu. Dan kalau yang beredar informasi di kalangan masyarakat bahwa beliau meninggal karena sakit, ya perlu kami informasikan bahwa almarhum memang pernah dioperasi atas usus atau
di lambungnya itu, Ya. ya. Kemudian dari operasi itu sekira 7-8 bulan yang lalu di Rumah Sakit Umi Bogor itu betul. Jadi Oh, operasinya di Rumah Sakit Umi waktu itu? Rumah Sakit Umi Bogor pada waktu itu, dan Oke. pada saat beliau ditangkap dan ditahan itu memang masih dalam proses pengobatan berjalan begitu ya, yang dilakukan secara rutin di Rumah Sakit Umi Bogor. Jadi, mohon maaf, jadi dioperasinya sekitar bulan Juli atau Agustus? Tahun yang lalu ya, kira-kira 6 bulan tahun 2020. Iya, sekitar 6 bulan bulan yang pertengahan lalu. lah kurang lebih berarti ya? Iya betul, kira-kira Pertengahan pertengahan tahun. 2020, lalu Iya, kemudian Desember 2020 ditahan, Betul. dan kemudian mulai menunjukkan gejala sejak ditahan itu atau bulan Januari ini? Iya, sejak beliau ditahan ya, sekira 2 minggu setelah pasca ditahan itu memang sudah menunjukkan gejala-gejala itu. Kondisi tubuhnya sudah mulai melemah, nafsu makannya berkurang begitu, terutama untuk kemudian ya mengeluhkan penyakitnya itu, sakitnya itu. Oke, lalu oleh penyidik kepolisian dibawa ke Rumah Sakit Polri, betul ya? Betul, dibawa ke Rumah Sakit Polri itu pada tanggal 20 ya, Oke. bulan Januari kemarin 2021 sampai 24 Januari, jadi kira-kira 5 hari. Dan dirawat di Rumah sempat Sakit Polri. kemudian kondisinya membaik, lalu kembali ke tahanan. Ya, pihak dokter Rumah Sakit Polri menyatakan kondisi sudah lebih membaik dan diizinkan untuk kembali dan dibawa kembali ke tahanan Bareskrim Polri, begitu Oke. informasinya. Lalu kemudian muncul gangguan kedua, keluhan kedua, betul? Iya, tidak lama setelah almarhum dibawa atau kembali ke tahanan itu memang masih terus mengeluhkan penyakitnya begitu. Dan sudah mulai timbul bintik-bintik hitam di hampir seluruh tubuhnya itu, Oke. yang kita juga tidak tahu secara medikal karena sampai saat ini baik keluarga maupun pihak kuasa hukum tidak pernah diberikan kopi hasil pemeriksaan medical record itu. Jadi kemudian kondisi semakin lemah, nafsu makannya tidak ada, dan hari Minggu yang lalu pun pihak Bareskrim sudah sempat membawa almarhum itu ke klinik di Bareskrim Polri untuk diperiksa. Oke, dan hasilnya? Ya, hasilnya menyatakan masih bisa atau kembali lagi ke rumah tahanan begitu, walaupun dalam kondisi yang lemah dan tertidur ya, ditidurkan pada waktu diperiksa. Dan itu Anda katakan bintik-bintik hitam ini di seluruh tubuh? Ya, seluruh tubuh boleh saya katakan seperti itu. Tapi Anda tidak tahu itu kenapa ya? Ya tentu secara medikal kita tidak ahli di bidang itu, tapi bintik-bintik hitam itu menyeluruh di seluruh tubuh semenjak beliau mulai masuk atau diperiksa atau diopname di Rumah Sakit Bayangkari Polri itu. Iya, mohon maaf, saya boleh menanyakan, waktu kemudian operasi di pertengahan 2020 itu, diagnosanya penyakit apa itu? Usus atau apa? Ada Lambung, luka usus di atau usus apa? sehingga, ya betul, ada luka di usus dan dilakukan operasi di usus tersebut dan masih atau dalam proses penyembuhan. Oke. Sehingga beliau memerlukan perawatan sambil jalan begitu di Rumah Sakit Umi Bogor. Dan pada saat pemeriksaan pertama di Rumah Sakit Polri, itu memang dipastikan terkait dengan operasi sebelumnya? Kita tidak persis ya tentang medical reason ya dari pihak rumah sakit begitu. Kemudian diperiksa sedemikian rupa dan tidak tahu persis juga penyakit yang kemudian diderita oleh almarhum. Tapi yang pasti bintik-bintik yang agak hitam awalnya makin kelamaan merah begitu awalnya dan kelamaan menjadi hitam. Dan kondisi fisik beliau tidak juga menunjukkan artinya kepulihan yang maksimal begitu. Karena sampai di Bareskrim pun beliau masih mengeluh lemas gitu kan. Kemudian fisiknya lemah begitu dan tidak nafsu makan lah begitu. Itu yang menambah parah. Jadi Anda sebagai penasihat hukum nggak tahu nih waktu Januari dibawa ke Rumah Sakit Polri, apakah keluhannya itu terkait dengan bekas operasinya atau tidak? Saya konfirmasi sekali lagi, Anda tidak tahu? Secara detail kami tidak tahu dan tidak mengetahui karena ya kami juga sudah minta medical record itu beberapa kali baik ke rumah sakit maupun ke penyidik dan sampai sekarang juga nggak diberikan. Kami juga tidak tahu alasannya apa, walaupun kami sudah minta itu. Baik, kami juga mencoba untuk menghubungi dari Pusat Kedokteran Kesehatan
Rumah Sakit Polri dan juga pihak Barreskrim Polri, namun sampai sejauh ini belum bersedia untuk kami wawancara, meskipun kemarin Barreskrim Polri juga setelah memberikan penjelasan lengkap yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono. Ada Kepolisian Nasional, Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto. Pak Beni, selamat malam. Pak Beni, Anda mendengarkan tadi apa yang kemudian saya perbincangkan dengan Pak Juju Purwantoro, penasihat hukum dari Sony Eranata, almarhum. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini, Pak Beni? Ya, yang pertama tentunya penyidik ketika menangani tersangka itu perlu meyakinkan kondisi tersangka dengan cara melakukan pengecekan ke dokter, karena konteksnya ketika diperiksa kan ditanya apakah saudara sehat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sebagainya. Itu biasanya didampingi pengacara. Kemudian ketika dalam perkembangannya di penahanan itu terjadi sesuatu gangguan kesehatan, pasti dirujuk ke rumah sakit. Nah, ketika di rumah sakit biasanya ditanya riwayat sakitnya dan sebagainya. Nah, menyangkut medical record, ini kan rahasia. Betul. Yang boleh tahu hanya yang bersangkutan. Atau kalau sekarang ya kemudian keluarganya. Nah, jadi kita tentunya marilah sama-sama menghormati aturan itu. Tapi keluarganya juga belum dapat, Pak Beni. Bagaimana kemudian Anda menyikapi ini, Pak? Karena disampaikan oleh Pak Juju tadi. Ya, ini kan masih suasana duka, tentunya kita menghormati lah ya. Tapi saya yakin saatnya nanti dokter akan menjelaskan itu. Dan itu bukan untuk konsumsi publik, karena itu menyangkut privasi seseorang. Makanya saya sangat prihatin ketika membaca di media, ada yang berkomentar, tidak tahu duduk masalahnya, tapi komentarnya berlebihan. Ini kan kasihan. Kasihan keluarga. Ketika ada masalah. Misalnya Pak, kita buka aja Pak, kita konfirmasi di sini dan ini kemudian kita bisa menjadi jernih atau informasinya menjadi betul, benar. Apa yang kemudian misalnya dibaca oleh Pak Beni misalnya? Ya seperti kan ada yang komentar katanya tega sekali sih petugas dan sebagainya. Kan kurang pas lah, dia tidak tahu duduk masalahnya. Ketika ada masalah pasti yang komplain dulu kan keluarga. Yang notabene keluarga kemudian dengar langsung keluhannya. Jadi ketika keluarga tidak protes, tidak komplain, kenapa mesti orang lain yang tidak tahu masalah kemudian berkomentar? Dan tanpa data begitu Pak ya? Betul, betul. Itu kita sayangkan. Ya meskipun juga Pak Beni meyakinkan bahwa hasil dari medical check up, hasil dari medical record, yang kemudian catatan medis ya, yang kemudian nanti akan diberikan oleh Rumah Sakit Polri, itu pasti akan diberikan kepada pihak keluarga. Nggak mungkin tidak akan diberikan. Anda meyakinkan itu Pak Beni? Ya itu kan menyangkut masalah, kembali ya, itu menyangkut masalah privacy, menyangkut masalah rahasia kedokteran, yang punya mekanismenya nanti, karena yang berhak kan yang bersangkutan, yang keluarga, betul. Maka keluargalah yang kemudian nanti akan mendapatkan. Hanya masalahnya di suasana duka tentunya tidak elok ketika kemudian ada pihak-pihak lain yang tidak tahu masalah kemudian berkomentar. Ini sangat. Ini komentar-komentar liar, saya katakan seperti itu Pak ya. Betul. Iya, saya ingin ke Pak Juju. Pak Juju, Pak almarhum ya, Sony Eranata, Ustadz Maher Atuwailibi ini sempat mengungkapkan bahwa ia diperlakukan baik pada saat penahanan. Benar demikian, Pak? Ya, pengertian baik itu kan sangat relatif ya. Sebetulnya dari awal, sebelum almarhum itu dibawa atau dirawat di Rumah Sakit Bayangkari, sudah sedemikian rupa beberapa kali dimohonkan baik oleh almarhum Ustadz Maher maupun keluarganya untuk dibawa atau dirujuk saja ke rumah sakit awal pada waktu beliau dirawat atau diopname. Rumah sakit Umi ya? Ya itu Rumah Sakit Umi di Bogor itu. Begitu ya. Jadi sebetulnya itu yang dikendaki oleh almarhum. Intinya seperti itu. Nah, meskipun tetap dirawat di Rumah Sakit Polri. Iya, rumah sakit tidak untuk dirawat di Rumah Sakit Polri. Itu permohonan beliau. Tapi memang pihak penyidik kan meyakinkan, gitu, menginformasikan bahwa
kalaupun dibawa atau dirawat atau diopnam di rumah sakit Polri Kramat Jati itu fasilitas dan dokternya sudah sangat memadai begitu alasannya, dan oleh sebab itu ya pihak keluarga mengikuti Ya. anjuran tersebut. Ya, artinya ada perdebatan hanya di penunjukan rumah sakit. Saya ingat pada waktu itu kepala rumah sakit Polri misalnya mengatakan biasanya itu minta rumah sakit yang di atasnya, di level yang atasnya, tapi ini kemudian minta rumah sakit UMI. Alasannya karena memang yang melakukan operasi pada beberapa bulan sebelumnya adalah pihak dokter di rumah sakit UMI, begitu ya pertimbangannya. Betul sekali. Itu salah satu alasannya. Oke, tapi bahwa tadi pertanyaan saya, Ustadz Maher sempat menyatakan bahwa ia diperlakukan secara baik selama penahanan, itu benar disampaikan. Saya ingin konfirmasi soal itu aja, Pak. Oh, kalau itu baik ya. Oke. Itu cukup diberlakukan secara baik, walaupun memang di KUHAP kita memang mengatur ya bahwa pengacaranya atau kuasa hukumnya itu diberikan kewenangan ya untuk setiap saat bisa mengunjungi ataupun berkonsultasi jika diperlukan dengan pihak kliennya. Tapi hal itu agak sulit dilakukan karena birokrasi yang sedemikian rupa, sehingga ya perlu proses birokrasi yang sedemikian rupa yang tidak melulu bebas setiap saat pengacara atau kuasa hukumnya untuk bertemu dengan meskipun kliennya. bisa melalui telepon, Pak Juju, Telepon dengan siapa maksudnya? atau dengan mungkin pinjam penyidik dan lain sebagainya, atau bagaimana hubungan dengan almarhum pada saat di proses penahanan atau pembantaran misalnya pada saat di rumah sakit? Iya, biasanya kalau misalnya ada pembantaran atau ada pemeriksaan lebih lanjut, pihak penyidik selalu menginformasikan kepada kuasa hukumnya. Tapi kalau berkomunikasi setiap saat ya tidak bisa, kan ada pembatasan komunikasi. Jadi kapan ketemu langsung dengan almarhum, Pak Juju? Hari Rabu minggu yang lalu pada saat almarhum itu dibawa atau dilimpahkan ke pihak JPU di Kota Bogor. Itu kami sempat melihat langsung dan sempat memberikan ngobrol dengan sangat-sangat terbatas percakapannya karena kondisi beliau tidak sehat betul, karena dibawa dengan satu mobil biasa begitu, minibus, dan terbatas sekali. Apa yang disampaikan waktu itu? Memang sudah sangat lemah gitu ya. Apa yang disampaikan Pak Juju? Walaupun terbatas komunikasinya, kan ada yang disampaikan mungkin ke Pak Juju? Ya, beliau merasa kondisinya tidak sehat betul begitu ya. Jadi beberapa kali almarhum sampaikan bahwa tolong untuk bisa dirujuk kembali ke rumah sakit UMI di Bogor itu. Oke. Itu kan sulit sekali gitu dalam pelaksanaannya. Baik. Oleh pihak penyidik tidak diizinkan. Baik, ini semua sudah disampaikan tadi. Pertama, diperlakukan secara baik meskipun ada kendala komunikasi antara penasihat hukum dengan tersangka ya, dengan almarhum. Juga kemarin sempat bertemu walaupun dengan sangat terbatas dalam kondisi yang pada saat itu lemas begitu ya karena Sudah sakit. cukup lemah ya. Oke, baik. Pak Beni Mamoto. Dibawa dari Mabes Polri Kebayoran sampai ke Bogor begitu kan, dengan kondisi yang lemah itu. Gitu. Okay. Walaupun pada saat itu kami juga sudah sampaikan ke pihak JPU tolong dirujuk kembali ke rumah sakit begitu. Oke, baik. Tapi tidak mendapatkan respon yang serius dari pihak JPU dengan mengatakan bahwa sudah lebih baik. Gitu. Baik, itu kan sangat subjektif sekali, lebih baik bagaimana kondisi kesehatan seperti itu. Iya, ini sudah sampai ke tahap kedua, jadi tahap... Berarti 3 hari yang lalu begitu. Iya, ini tahap kedua, tahap penahanan oleh pihak kejaksaan ya Pak? Betul, tahap kedua itu tiap penahanan persiapan untuk sidang. Sidangan, baik. Baik, terakhir Pak Beni, apa yang bisa dijawab dari semua yang kemudian disampaikan oleh Pak Juju? Ya, memang untuk kunjungan ini sangat dibatasi di masa pandemik. Kita pun di kantor itu sangat membatasi tamu yang datang, kalau bisa via Zoom atau via telepon. Semata-mata pertimbangannya adalah karena kondisi pandemik. Itu memang berlaku secara umum lah ya. Jadi kemudian untuk yang lain, memang status saat ini adalah sudah menjadi tahanan jaksa. Dan itu sepenuhnya tanggung jawab jaksa yang dititipkan di Rutan Barreskrim. Ya tentunya ada koordinasi antara JPU yang menangani dengan pihak rutan untuk bagaimana kalau sewaktu-waktu ada keluhan dan sebagainya, pasti mereka berkoordinasi. Memang ada keterbatasan, meskipun ketika lemas ini semua sungguhnya dipantau oleh tim medis dari, katakanlah kalau seandainya penahanannya oleh Barreskrim Polri, oleh kepolisian misalnya, kalau kejaksaan oleh tim kejaksaan, Pak Beni? Ya, jadi
teknis itu biasanya bisa begini. Jaksa juga menghadirkan dokter dari pihak kejaksaan, atau bisa jaksa minta, tolong dong dokter dari kepolisian. Karena dulu perawatannya di RS Polri. Itu secara teknis biasanya juga sudah dibahas dan dikoordinasikan. Oke, jadi semua itu sudah terukur menurut Pak Beni karena ketika ada sesuatu pasti akan diperiksa, itu begitu Pak ya? Betul, ketika kita menyerahkan tahanan tahap kedua istilahnya ya, Iya. itu kesehatannya harus diperiksa. Oke. Dan ketika diserah terimakan kondisinya apa, itu juga dicatat. Jadi secara medis Anda mengatakan seharusnya aman, tapi tentu takdir berkata lain. Iya, jadi biasanya jaksa ketika mau terima, tolong periksa dulu dong. Nah, ketika sudah diperiksa kondisinya apa, itu baru nanti diterima kondisinya seperti itu. Baik. Itu dulu. Saya tambahkan sedikit. Silakan Pak, singkat saja. Ya, jadi pada waktu atau pada saat proses pelimpahan dari pihak Bareskrim dalam hal ini penyidik kepada pihak JPU itu kami sempat menerima informasi juga secara tiba-tiba bahwa almarhum itu akan dibawa atau akan disidangkan di Jawa Timur, di Kota Jombang secara tiba-tiba. Dengan mengatakan bahwa segala sesuatu sudah siap, tiket sudah siap, kan kami juga kaget. Dengan kondisi yang kesehatan seperti itu, artinya pihak jaksa juga, JPU, Jagung juga, baik maupun JPU, mengatakan langsung kepada kami memang mereka tidak pernah atau belum pernah melihat kondisi fisik almarhum yang sebenarnya dalam kondisi sehat atau sakit. Itu diakui memang. Jadi JPU atau perwakilan dari Kejagung pada hari Rabu lalu itu baru melihat secara langsung dan mengatakan, oh baik-baik saja Pak Juju. Seperti itu. Jadi mereka dengan mau memindahkan di Kota Jawa Timur pun tidak mempertimbangkan kondisi klien kami secara secara objektif. Baik. Pesan sudah ditangkap Pak, nanti saya akan jawab. Saya akan minta, karena waktu terbatas, saya akan minta pernyataan dari Pak Beni. Apa yang bisa Pak Beni sampaikan terkait ini Pak? Ya, dalam konteks ini kembali, teknis serah terima ketika tahap kedua, itu ketika jaksa tidak mempermasalahkan apa-apa dan mau menerima, maka selanjutnya keputusan mau dititip di mana, mau dibawa kemana, keputusan sepenuhnya ada di jaksa. Jadi seandainya mau disidangkan di Jawa Timur dan sebagainya, tentunya ya harus koordinasi dengan lawyernya untuk bertanya. Baik. Karena lawyernya akan mendampingi terus sampai ke Jawa Timur nanti. Pak Juju nanti yang harus mendampingi begitu. Baik. Iya betul Pak Beni, tapi yang kami sampaikan justru pada saat itu jaksa mengaku memang tidak pernah melihat kondisi yang sebenarnya. Jadi sangat subjektif sekali pada saat itu jaksa menilai. Ini kita tentu tidak akan bisa seperti itu. Karena memang di satu sisi disampaikan bahwa proses medisnya diperiksa, meskipun secara kasat mata berdasarkan penasihat hukum ada hal yang berbeda. Saya ingin tanya pertanyaan terakhir aja Pak Juju, apakah akan ada rencana otopsi di sini? Ya, karena almarhum sudah dimakamkan, tentu keluarga tidak berharap untuk diotopsi kembali. Baik, ini pernyataan dari penasihat hukum ya, dan keluarga juga sudah menyatakan tidak bersedia untuk diotopsi. Iya, sementara seperti itu. Baik, terima kasih Pak Juju Purwantoro, penasihat hukum dari Sony Renata atau Ustadz Maher At-Tuwailibi, dan juga Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Juju atas informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Sama-sama.